Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari, saya membawa batu-batu ini, batu yang berat, yang untuk melempar orang. Kalau saya sudah marah, ini saya lempar batu ini satu persatu untuk melukai orang lain. Maka perlu siap-siap untuk serangan. Maka ada beberapa yang ditemukan, misalnya ketika demo-demo dulu di Jakarta, kenapa ada ambulan membawa batu-batu, bukan membawa pasien, tetapi batu-batu untuk melempari para aparat yang berjaga. Kenapa kerusuhan di situ tiba-tiba ada banyak potongan atau pecahan paving-paving? Karena untuk siap melempar supaya nanti kalau berkelahi atau tawuran maka ada senjata yaitu batu untuk dilemparkan, dan ini yang menjadi curang. Maka anggap saja ini batu-batu besar yang bisa untuk melumpuhkan orang lain ketika kepalanya dilempar dengan batu ini. Ambil satu, lempar. Ambil satu, karena beratnya maka saya tidak bisa melepas batu ini. Saudara-saudari yang terkasih, orang marah, mau berantem, melukai orang lain, biasanya mencari alat untuk melukai. Yang paling gampang di sekitarnya adalah batu. Tetapi yang kalau tidak direncanakan itu, kalau direncanakan kadang ada yang bawa parang, ada yang bawa senjata-senjata, tetapi yang spontan itu adalah batu. Injil hari ini bicara tentang banyak orang Yahudi yang mau melempari Yesus dengan batu. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Saya melakukan perbuatan-perbuatan yang saya tunjukkan kepadamu di hadapanmu semua dengan kebaikan-kebaikan. Lalu perbuatan-perbuatan baik manakah yang membuat kamu mau melempari aku dengan batu? Tunjukkan, karena semua yang aku lakukan itu adalah kehendak Bapa yang mengutus aku." Lalu mereka mulai jengkel, mulai mencari alasan lain. Bukan karena perbuatan-perbuatan baik yang kau lakukan, tetapi karena engkau menghujat Allah, engkau menyamakan dirimu dengan Allah, maka disitulah kami ingin melempar kamu dengan batu, karena engkau menghujat Allah. Maka saudara-saudari, kemudian Yesus menerangkan, mengacu pada kitab Taurat. Kitab Tauratmu ada firman yang mengatakan, engkau disebut Allah. Nah, kalau dalam kitab Tauratmu mengakui bahwa kepada firman itu disampaikan kepada seseorang dan dikatakan engkau adalah Allah, maka kenapa kamu mencari-cari alasan bahwa aku bersalah menghujat Allah karena aku menyebut diriku anak Allah? Ketahuilah, aku dan Bapa adalah satu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Mereka semakin ingin melempari batu lagi. Maka kemudian Yesus pergi ke seberang sungai Yordan, di mana dulu Yohanes Pembaptis mengajar murid-muridnya. Banyak orang di situ bersaksi, Yohanes Pembaptis tidak pernah membuat satu tanda pun, satu mukjizat pun. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis tentang orang ini, yaitu tentang Yesus, semuanya tepat sekali. Maka saudara-saudari yang terkasih, banyak orang kemudian percaya kepada Yesus, ajarannya, apalagi didukung dengan tindakan-tindakan dan penuh kuasa yang ada dalam diri Yesus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kadang kita selalu menyalahkan orang lain, ingin melempari orang lain itu dengan batu.
Kalau saya pernah mendengarkan suatu ocehan dari beberapa orang, ada satu komunitas di mana satu orang itu selalu dicurigai, maka dia selalu dituduh kalau ada barang yang hilang. Suatu saat ada kelompok orang yang ada di kantor itu, kemudian HP-nya hilang. Maka orang langsung menuduh orang tersebut, melempar dengan batu. Ayo kita panggil, dia yang ngambil pasti, karena sudah 3 kali kecurian selalu dia yang ngambil. Maka mereka tentu saja tidak disalahkan, tidak bisa disalahkan ketika orang mencurigai orang itu. Tetapi ketika kemudian melempar batu dalam arti menghujat atau menuduh tanpa bukti, kemudian di belakang dia menceritakan bahwa dia itu tukang ngambil HP, kemudian dia itu juga selalu tidak jujur, maka nanti ketika ada kesalahan, ada HP hilang, maka secara otomatis walaupun tidak ada bukti-bukti, orang akan mengatakan dia yang ngambil. Dan kemudian orang itu tidak bisa membela diri. Mungkin juga karena kesalahan dia, tetapi ketika orang banyak mulai mengecap dia, maka itu sama saja dengan melempar batu seperti orang-orang Yahudi tadi yang rencananya mau dilemparkan kepada Yesus. Maka kita bisa bertanya, kapan di dalam suatu komunitas di mana kita ada di dalamnya selalu membicarakan orang lain, kejelekan orang lain, selalu tidak produktif hanya karena ingin menjatuhkan orang lain, melempar batu dari belakang, tetapi tidak terus terang. Dan itu sering terjadi tanpa sadar kita melakukannya. Kita hanya mendukung orang-orang yang menjelekkan orang lain. Bahkan kita sendiri terlibat untuk menjelekkan orang lain, melempar batu pada orang tersebut. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita ubah batu menjadi bola mainan, supaya akhirnya kita pun bisa bergembira bersama di dalam semangat iman di hadapan Tuhan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.